menyebabkan kita disunatkan untuk melakukan sujud adalah ketika dalam sholat kita melakukan perbuatan yang kalau kita lakukan secara sengaja itu membatalkan sholat. Nah, tetapi kalau kita tidak lakukan perbuatan itu secara sengaja karena lupa misalnya, maka itu tidak membatalkan sholat. Nah, yang ini ketika kita lakukan secara tidak sengaja, maka nanti itu disunatkan untuk kita melakukan sujud sahwi. Padahal kalau kita lakukan secara sengaja itu membatalkan sholat. Tapi kalau kita tidak melakukan secara sengaja itu akan membatalkan sholat. Apa itu contohnya? Antara lain adalah seperti yang sudah kita bahas pada waktu yang lalu, yaitu ketika kita sholat pada rakaat kedua kita meninggalkan tasyahud awal. Nah, naiklah kita rakaat ketiga tanpa melaksanakan tasyahud awal. Nah, di sini ya sudah naik ke rakaat ketiga, orang yang sholat ini sengaja dia turun untuk melakukan tasyahud awal. Nah, ini maksudnya. Tapi dilakukan secara sengaja, tahu dan sengaja. Nah, ketika itu yang dilakukan oleh orang, ya, orang sholat itu, maka orang sholatnya orang itu adalah hukumnya batal. Itu dia. Itu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja itu akan menyebabkan sholat kita menjadi batal. Tetapi ketika orang ini turun untuk tasyahud akhir, tasyahud awal, tapi tidak sengaja, lupa bahwa yang begitu itu dapat membatalkan sholat. Misalnya, lupa. Nih kata kuncinya lupa. Dia akhirnya turun tasyahud, ambil tasyahud awal. Setelah dia duduk, ini kan, setelah dia duduk tasyahud awal beberapa detik misalnya, aneh, ini kan pekerjaan yang membatalkan sholat saya misalnya, naiklah dia lagi karena dia ingat pas dia duduk dia itu membatalkan sholat. Nah, ini maksudnya. Dengan demikian maka di sholatnya lanjut terus sampai dengan tasyahud akhir, dan karena dia telah melakukan suatu yang kalau dilakukan secara sengaja dia membatalkan sholatnya, tetapi karena dia lupa ya duduk di atas tasyahud akhir, tasyahud awal itu, maka sholatnya tidak jadi batal, tetapi disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Itu maksudnya. Itu berapa kali kita bahas. Yang lainnya, contoh yang lainnya adalah dikatakan ya wa ziyadati ruknin fi'liyin. Nah, dan juga contoh perbuatan yang kalau dilakukan secara sengaja maka batallah sholat kita, yaitu adalah misalnya secara tidak sengaja kita menambah salah satu rukun fi'li, misalnya sujud kita tambah dari 2 kali sujud pada satu rakaat, pada satu rakaat kan ada 2 sujud pertama dan sujud kedua. Tetapi secara tidak sengaja kita tambah menjadi 3 sujud. Itu kan menambah perbuatan yang kalau kita lakukan secara sengaja batal sholat kita. Tetapi ini tidak sengaja kita lakukan. Sekarang persoalannya bagaimana gambarannya kan? Bagaimana gambaran bahwa kita melakukan menambah sujud menjadi 3 kali tapi tidak sengaja. Misal
Dan ini mungkin saja bisa terjadi di diri kita. Misal, ketika taruhlah misalnya pada rakaat pertama, ketika kita pada sujud kedua, sudah sujud kedua kita. Sujud pertama sudah kan? Sujud pertama, duduk antara sujud, terus pada sujud kedua. Pada saat sujud kedua ini datanglah mungkin pikirannya tadi pada melaksanakan sujud pertama sampai dengan duduk antara sujud. Pas sujud kedua, orang yang sholat ini, sudah apa hendak saya sujud pertama? Itu. Dia ragu, dalam artian kan dia ragu. Dalam sholat ragu tidak boleh sama sekali. Ragu dalam melaksanakan sholat pernah apa tidak itu tidak boleh. Jadi yang bersangkutan ya sekarang ragu apakah dia sudah melakukan sujud pertama atau tidak, kan gitu. Nah, ketika dia ragu, maka yang bersangkutan ya wajib melakukan sujud yang berikutnya. Karena itu dianggap tidak ada. Karena dia ragu. Maka sujud pertama yang sudah dia lakukan, yang dia ragukan itu sudah tidak terjadi secara syariat. Maka dia harus melakukan yang berikutnya. Berarti setelah sujud kedua yang sebenarnya dia sudah lakukan, dia karena ragu tadi, maka dia harus melakukan sujud berikutnya. Ngerti maksudnya? Ya. Jadi tentu dia setelah sujud tadi itu, dia kemudian duduk antara dua sujud, kemudian baru sujud kedua. Nah, dengan sebab itu nanti kan dia lanjutkan sholatnya. Lanjut. Kemudian nanti sebelum salam, ketika dia sudah ragu tadi itu dan sampai dengan melakukan sujud yang kedua, yang ketiga tadi itu, maka disunatkan yang bersangkutan untuk melakukan sujud sahwi, menambah rukun fi'li. Itu yang disebut dengan menambah salah satu rukun fi'li, karena dia tadi ragu ketika dia melakukan sujud yang kedua tadi. Paham sampai niki? Ada pertanyaan sampai dengan nggih? Itu mungkin kalau terjadi di sholat sendirian ada keraguan, tetapi kalau misalnya berjamaah, misalnya imam yang lupa nih, lalu dia sujud ketiga kali, tapi makmum ini ingat, bagaimana sikap kita sebagai makmum sekarang? Baik, betul sekali. Sekarang kan kita sedang berjamaah. Sekarang kita sholat berjamaah, ada imam kan? Ada imam. Imam ragu, taruhlah seperti itu yang terjadi. Sementara makmum enggak. Nah, ketika itu yang terjadi, kan imam kan sujud, karena ragu. Sujud yang ketiga kan? Makmum enggak. Nah, makmum di sini itu wajib menegur imam subhanallah. Nah, yang namanya dia ragu itu kan bukan hanya bukan tidak pernah sama sekali dia lakukan kan, dia antara ya dan tidak kan. Dengan ditegurnya imam oleh makmum ini berarti menguatkan bahwa imam itu benar-benar sudah dua sujud yang dia lakukan. Harus dia kembali makmum itu. Makmum wajib memperingatkan imam supaya imam itu kembali ke posisi posisi sujud itu kan mau dulu kan, ini naik dulu ke duduk antara dua sujud kan, duduk antara dua sujud ya. Ketika duduk antara dua sujud saja ini sudah keruan dia, kita tegur di sana. Makmum menegur imam, kenapa dia duduk antara dua sujud lagi, apalagi sampai sujud gitu loh. Kalaupun terlanjur sampai dengan sujud imam, tetap kita harus tegur.
oleh makmum ini. Makmum tidak wajib ikut. Tidak boleh, bukan tidak wajib, tidak boleh makmum ini mengikuti imam. Yang jelas-jelas imam itu sudah melakukan menambah rukun fi'li. Tetap pada posisi itu makmum ini. Itu dia. Nah, jadi apa yang terjadi, maka nanti di akhir sholatnya sebelum salam, makmum ini atau orang sholat ini itu disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Paham sampai sini? Itu dia. Ketika imam itu sujud sahwi, makmum yang tidak ikut sujud lain cerita. Nah, baik, ketika imam sujud sahwi, kan makmum bukan makmum yang lupa tadi, yang melakukan perbuatan yang tadi juga, yang menyebut. Nah, ini dia. Tetapi ketika imam sujud sahwi nanti sebelum salam, nah itu dia. Maka makmum ini wajib ngikut imam sujud sahwi. Walaupun makmumnya enggak salah. Iya, enggak salah. Makmumnya wajib. Artinya kalau makmum ini tidak mengikuti imam sujud sahwi itu batallah sholat makmum ini. Itu dia, itu konsekuensinya. Nah, inilah namanya perbuatan makmum ini hukumnya sunat, perbuatan sujud itu maksudnya. Tetapi wajib dia lakukan karena ngikut imam. Inilah perbuatan sunat yang wajib dilakukan gitu. Jadi ketika imam sujud wajib ini makmum ini ikut sujud. Jangan dia saja yang lupa, saya enggak usah. Batal sholat. Enggak bisa begitu, enggak boleh begitu. Ya, wajib dia ikut sujud. Hatta walaupun misalnya imam ini lupa sujud sebelum salam, sudah salam baru dia sujud sahwi, boleh juga itu. Tetapi sujud, dua sujud seperti biasa, nanti harus salam juga, wajib salam. Nah, ketika itu sudah salam, imam ini sujud, makmum juga wajib ikut, itu dia. Padahal sudah salam, sama-sama sudah salam. Iya, sama-sama sudah salam, imam dan makmum sama-sama sudah salam. Tetapi setelah salam ini yang dilakukan oleh imam itu dia sujud sahwi dua. Nah, makmum ini tetap wajib ikut sujud. Kalau tidak sujud bagaimana makmum? Batal sholatnya yang tadi dilakukan itu. Padahal sudah salam. Sudah salam. Itu dia. Makmum bangun ya kan, langsung balik lagi itu. Bagaimana? Kita begitu salam langsung bangun keluar. Enggak mungkin arti begini. Yang kemungkinan assalamualaikum langsung sujud kan? Kesempatan untuk pergi kan masih sedikit kan? Sepanjang dia tahu imam itu sujud, dia wajib kembali sujud. Walaupun sudah berdiri sampai gini, sujud imam, sujud dia wajib. Itu dia. Supaya tidak batal sholatnya yang tadi. Nah, kalau tidak ya batal sholatnya dia. Dan nanti berhenti bukan pergi, baru melangkah lah, baru melangkah ke sini. Oke. Batal sholat tadi itu. Langsung sujud sahwi di sana, enggak usah balik tempat itu. Batal sholat kita yang tadi. Iya itu dia. Walaupun sudah salam. Iya, karena ini sudah salam kita bicarakan. Iya. Jadi langsung sujud sahwi di tempat itu, jangan balik di posisi ini. Gitu, langsung hadap kiblat terus jalan sujud sahwi. Jangan jalan lagi ke sini. Pas di sana sudah sujud sahwi. Ya, nah itu konsekuensinya. Nggih. Lanjut masih ini. Nggih. Tadi kalau kejadiannya terus sujud sahwi terakhir, bagaimana dengan makmum yang masbuk? Nah, bagaimana dengan makmum yang masbuk ketika imam ini sujud sahwi? Itu juga makmum yang masbuk itu wajib ikut sujud sahwi. Walaupun dia masbuk. Walaupun dia masbuk.
Ya. Belum salam makmumnya itu. Ya orang makan lagi dia masih berjamaah, masih dalam sholat dia. Enggak sih salam. Ya, misalnya salam Iya. imam terus makmumnya masuk ini berdiri. Kembali dia. Oh, langsung Kembali sujud itu. Jelasnya jadinya imam sujud sahwi kan begitu selesai sujud sahwi, assalamualaikum, assalamualaikum kan. Tadi ini yang Masbuk. baru lanjutkan dah. Kembali dia sujud sama imam. Wajib kembali ikut imam. Jadi tidak ikut sih juga salam. Enggak ikut salam. Orang masbuk. Iya, betul, okay. Betul ya. Tadi yang muafik maupun yang masbuk juga dia ikut, apalagi yang samaan dari awal sama imam. Yang masbuk saja ya. Taruhlah misalnya imam makmum ini dia masbuk pada saat tasyahud akhir. Udah di ujung di atas, padahal dia ujung dia di ujung dia ikut salat, dah tahiyat akhir dia ikut. Baru belum selesai tasyahudnya. Belum selesai tasyahudnya malah ya. Tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Sujud imam ini sujud sahwi wajib dia ikut potong itu tasyahudnya. Wajib dia ikut sujud sahwi. Walaupun misalnya walaupun misalnya dia kan tidak ngerti sujud apa ini. Tapi orang yang paham dia pasti dia ngerti ini sujud sahwi. Orang yang punya ilmu, makmum punya ilmu, ini imam ini dia sujud sahwi ini. Tapi kalau makmum punya ilmu, kalau tidak makmum punya ilmu, mungkinnya dia bingung. Ya, jadi ketika imam sujud maka berarti imam ini dipastikan bahwa dia sujud sahwi. Sudah sampai niki? Berarti kalau tidak sujud sahwi berarti batal sholatnya gitu? Enggak, kalau tidak ikut imam batal sholat. Makmum itu yang batal, imam enggak sih. Makmum itu yang batal sholatnya. Berarti tidak kan gini kan ini sujud sahwi kan sunat. Iya. Sunat kan? Iya. Nah seandainya tidak melakukan sholat sujud sahwi berarti ya kan sunat. Iya. Berarti kan Yang mana? Yang mana ini? Misalnya ini sholatnya itu kan Siapa dulu orang berjamaah atau orang sholat sendirian? sendirian. Oh sendirian. Misalnya, Oke. jadi dia tidak melakukan sholat sahwi. Sujud sahwi. Sujud sahwi. Uh-uh. Jadi apa salahnya sholat? Ya dapat pahala sunat sih kalau orang sholat sendirian. Berarti sholatnya tidak batal. Tidak batal orang sunat. Nah tetapi tadi masalahnya kalau imam yang ini kan kaitan dengan imam tadi itu. Jadi kalau umpama imam tidak sujud sahwi bagaimana? Imam tidak dia sujud sahwi. Padahal dia sudah melakukan pekerjaan atau perbuatan yang menyebabkan sunat sujud sahwi. Tidak, tapi dia lakukan. Makmum ini gimana? Kan pertanyaannya. Makmum ini tetap disunatkan untuk melakukan sujud sahwi walaupun imam tidak melaksanakannya. Kapan itu? Nah ini dia. Kapan yang dilakukan oleh makmum ini? Imam tidak sujud sahwi. Nah, makmum ini tetap disyariatkan untuk melakukan sujud. Kapan itu? Nanti setelah selesai salam imam. Assalamualaikum. Selesai salam imam, selesai salat jadi. Assalamualaikum, paling tidak ke kanan. Assalamualaikum. Makmum tidak ada salah. Iya. Bukan tidak salah, tidak dia melakukan apapun. Makmum ini namanya makmum yang sujud sahwi karena imam melakukan bukan kesalahan apa istilahnya itu. Ya, pekerjaan yang menyebabkan dia disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Itu dia. Jadi nanti makmum ini assalamualaikum imam, dia sujud sahwi 2 kali. Biasa. Nanti setelah itu jangan sujud doang, tak salam terus. Ya, salam. Jadi assalamualaikum. Baru ya itu sujud sahwi karena imam melakukan kesalahan. Nah, itu jadi. Sama-sama ikut imam tidak sujud sahwi berarti tidak dapat pahala sunat. Ya, tidak dapat. Boleh juga makmum tidak ikut. Boleh makmum tidak ikut, misalnya ikut sama imam, sama-sama salam. Ya. Kembali lagi pertanyaan Ya. Tadi kalau imam ini lupa melakukan hal yang menyebabkan disunatkan sujud sahwi, Ya. tetapi dia lupa sujud sahwi setelah salam baru dia ingat. Sementara makmum yang ingat ini sujud sahwi sendiri setelah imam salam ke kanan. Jadi tadi bahasa imam yang lupa kan tadi? Iya. Nah, bukan makmum ini. Bukan makmum
makmumnya ingat langsung dia sujud sahwi. Dia mau ingat mau ndak imam itu misalnya mau saja sujud mau ndak kan boleh saja dia kan dia sunat. Oke. Tapi pas ingat imam ini dia sujud sahwi terus. Terus? Kan dia Pertanyaan. sudah salam. Wajib ikut lagi imam ini makmum ini. Kan sudah kita sujud. Walaupun ikut imam ya tidak direkeng yang tadi pertama itu ketika imam melakukan sujud kembali. Itu dia. Itu imam menjadi patokannya. Memang ini perbuatan yang cukup menarik dan harus dibahas tuntas. Iya memang itu. Okay. Misalnya sekarang begitu imam salah kita sujud sahwi, tiba-tiba setelah kita sujud sahwi kita salah, imamnya baru ingat bahwa dia belum sujud sahwi. Sujud sahwi dia Harus balik. balik. Nah, tidak pernah tidak direkeng. Tidak urus. Pokoknya yang pertama tidak direkeng sujud sahwi pertama. Karena kita berjamaah itu dia persoalannya. Itulah makanya sebenarnya Ustaz ya, saya mungkin agak kalau misalnya imam itu seperti katanya pinggir tadi harus berilmu. Itu dia. Itu dia. Artinya katakanlah dia berilmu, tapi untuk mengingatkan kembali seperti imam-imam yang ada ini. Oh, di mana-mana siapapun. Paling tidak dia Jadi bahwasanya pertama bagaimana imam yang tidak tadi. itulah ya, jadi bukan hanya imam makmum sama-sama kita. Makmum mau imam sama-sama kita harus punya ilmu tentang itu. Dia. Ya. Ini dia. Satu. Ya. Tadi kasus si makmum si orang sholat ini menambah rukun fi'li yang dia lakukan secara tidak sengaja. Itu kan? Nah, itu tadi. Ya, ini yang kedua dari yang menuntut kita untuk melakukan sujud sahwi tadi, lupa atau sengaja meninggalkan sunat abad. Yang kedua adalah melaksanakan perbuatan yang kalau disengaja maka membatalkan sholat, tapi kalau tidak sengaja tidak membatalkan sholat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini menarik ini. Yang ketiga, yang menuntut kita secara syariat untuk melakukan sujud sahwi. Walisyakin fi ma sallahu wa tamala ziyadatan. Li'annahu in kana zahidan fasujudu liziyadati wa illa falit taraddudil mujibil dha'fin niyah. Falau syakka asalla salasan am arba'an masalan ata bi raqatin li'annal asla adamu fi'liha wa yasjudu lis-sahwi wa in zala syakkuhu qabla salamihi bi an tadhakkara qablahu annaha rabi'atul litaraddudi fi ziyadatiha. Yang berikutnya ini kita mungkin atau bahkan yang pernah beberapa kali yang temukan pada diri tiang maksudnya diri tiang. Ketika kita dalam sholat ragu tentang rakaat yang kita lakukan, ini kan sehingga apakah 3 rakaat atau 4 rakaat kan gitu. 3 apa 4 rakaat. Keraguan ini berlanjut sampai dengan terakhir tasyahud, sampai dengan terakhir. Kalau 3 udah, ketika kita ragu begitu maka segera kita harus putuskan bahwa ke rakaat yang lebih kecil, 3 atau 4, 3. Itu dia. Jadi dengan demikian konsekuensinya dari tadi ragu setelah pada satu rakaat maka kita ragu 3 atau 4 rakaat. Segera kita ambil keputusan bahwa itu 3 rakaat. Karena itu maka konsekuensinya kita akan naik lagi untuk mengambil rakaat berikutnya supaya 4.
Iya kan? 3 atau 4, 3 atau 4. Jangan 4 kita pakai. Jangan. Ya kan 4 kita pakai. Ya, tak boleh kita pakai 4. 3 4 3 4 atau 4 aja mah. Tak bisa, tak boleh. Harus kita pakai adalah 3. Nah, karena 3 maka kita kan harus nambah rakaatnya supaya menjadi 4 kan. Nah, terus lanjut sholat sampai dengan terakhir mau salam. Sebelum ini sinilah kita disunatkan untuk sujud sahwi karena kita sudah ragu. Itu kalau sholat sendiri kan? Kalau sholat Sendiri. terus Kalau orang banyak nanti orang banyak yang mana? Sama imam, orang berjamaah. Nah, artinya kan imam yang ragu kan itu tadi. Nah, ini lain ceritanya nih. Nah, jadi kalau itu orang sholat sendiri, kita mulai dari yang diri dulu, ya. Ketika orang sholat sendiri, ragu 34, ambil 3. Nah, cerita ini lanjut, misalnya, dia ketika naik ke 4, aneh, baru dia 5 ini dia bilang. Misalkan bisa saja begitu kan? Ingat, dia baru ingat. Oh yalah, ini ya 5 ndak ada kan lagi gitu. Padahal kita mau ngambil 4 kan? Apa ini yang akan kita lakukan? Kan gitu pertanyaannya. Ini pertanyaannya, apa yang kita lakukan? Ini udah 5, sudah berdiri ini. Mau ngapain? Padahal dia pikir tadi 4, sebelum berdiri kan 4. Maka dia ndak ngambil. Begitu dia berdiri, ini 5. Yakin, hakul yakin bahwa itu adalah 5. Apa? Kan ini menjadi pertanyaan syariatnya. Nah, yang begini ini berarti dia nambah rakaat kan? Kan sudah yakin 5 dia masuk. Bagaimana yang ini? Tidak ada masalah. Tetap sholatnya dia sah, tetapi di akhir nanti sujud sahwi selesai. Dia langsung, kalau dia yakin itu kelima langsung duduk. Sepanjang dia sudah berdiri tidak boleh. Wajib dia lanjutkan. Karena orang tidak punya ilmunya, saya tidak cuma sembahyang ini. Karena orang dia akan rusak kan sembahyang. Tidak benar, tidak boleh. Tidak boleh dia itu. Tetap lanjut, tapi nanti disunatkan sujud sahwi. Kalaupun misalnya ada sujud sahwi, tidak ada apa-apa, sholatnya sah sholatnya. Iya, sudah dia 5, sudah beneran, sudah 5 aja sekarang sudah berdiri tapi. Ya, bukan syaratnya, disunatkan. Kalaupun tidak apa-apa. Sujud kan sunat hukumnya. Ya, jadi untuk nambal. Nah, nambal yang bolong dianggap bolong tadi itu. Nah, itu dia cerita mengenai 34 tadi pas dia berdiri, tapi sepanjang belum berdiri masih dia ragu. 34 tetap dia ngambil tetap 3 gitu. Tapi setelah berdiri 5 dia itu. Tidak apa-apa, tetap harus dilanjutkan sholatnya. Salam seperti biasa. Nah, itulah di sanalah yang kita disunatkan untuk sujud sahwi. 1. Yang kedua, kasus yang begini, 3-4 itu sebelum dia berdiri, ini sebelum berdiri baru benar ini 3. Padahal tadi sudah ragu kan? Benar dia 3 yang sekarang ini belum berdiri ini. Nah, nanti berarti dia sudah yakin yang itu yang dia lakukan pada saat itu kan ketiga, rakaat yang ketiga. Tapi tadi pernah ragu selama pada rakaat ketiga itu. Tapi di ujung rakaat ketiga taruhlah sedang sujud, 3 benar ini. Yang saya lakukan tadi 34 kan. Tapi ternyata dia yakin enggak, ini 3. Yakin saya 3. Berarti dia lanjutkan ke rakaat yang keempat. Pertanyaannya adalah apakah orang ini sujud sahwi atau tidak? Sunatkan atau tidak? Kan gitu pertanyaannya.
Nah, kalau begini kasusnya, maka yang bersangkutan tidak disunatkan untuk sujud sahwi. Itu dia. Padahal sudah ragu tadi. Tapi di ujungnya kembali dia, yo yakin ini 3. Nanti setelah mengambil rakaat keempat terakhir nanti bagaimana? Tidak disunatkan untuk. Itu beda dengan yang tadi. Yahtamiluz ziyadah. Itu dia kasusnya. Nah, sampai di ini jelas ke? Memang sholat ini gampang-gampang susah sih. Enggak. Enggak. Tadi kalau yang ragu 3, 4, kemungkinannya akan terjadi kalau sholat sendiri. Oke. Sehingga ketika dia berdiri baru dia yakin astaga ini 5, tetapi harus wajib diteruskan. Ya diteruskan. Nanti ditutup dengan sujud sahwi. Okay. Padahal kalau berjamaah, ketika diingatkan imam ini dia berdiri di rakaat keempat, makmum mengingatkan. Dan dia memang wajib turun. Ya wajib turun. Jadi kalau itu imam, seorang imam kan gitu imam. Ketika dia ragu 34, misalnya ternyata 4 misalnya kan, 4. Tapi dia naik. Nah, atau 2 atau 3 dia naik. Dia naik, maka imam ini dia wajib dia turun. Ya, dan ketika imam ini turun, maka imam ini tetap akan menyesuaikan diri dengan imam yang turun tadi itu. Tidak ada masalah. Nah, sehingga dengan demikian maka yang begini-gini ya tidak perlu imam itu sujud sahwi. Tidak disunatkan sujud sahwi. Karena kita ditegur lah, ditegur. Nah, dapat ditegur dia turun lagi. Nah, persoalan yang lain adalah kita ini saya mungkin karena faktor usia juga saya bingung. Pengajian yang beberapa minggu yang lalu, kalau tidak salah diantarkan, apabila imam sudah berdiri tegak, kemudian ada yang menegur, dia turun kan batal. Kalau itu tasyahud awal. Ini kan sudah terakhir ini ceritanya, ya. Tapi memang kecil kemungkinannya itu akan terjadi karena sudah tasyahud kan masalahnya. Ya, imam tidak mungkin akan naik lagi kalau sudah melakukan tasyahud akhir kan gitu persoalannya, kasusnya. Nah itu kemungkinan akan kecil, tidak akan terjadilah yang begitu, tidak akan terjadi. Yang kalau sudah sama imam sama makmum sudah tasyahud akhir kan? Ya kemungkinannya kan dia tidak tasyahud ya, dia langsung berdiri. Ya kalau pada sholat yang 4 rakaat di rakaat keempat imam ini langsung berdiri. Ya tidak tasyahud dia kan? Ya. Tidak tasyahud maka dia berdiri, maka dalam hal ini makmum akan menegur dia, maka imamnya kan pasti dia imam ini dia ragu kan? Pasti dia ragu karena ragunya dia naik untuk mengambil rakaat lagi. Sebagai akibat dia ragu. Nah, dalam hal ini kan imam akan menegur, dia wajib turun. Enggak batal sholatnya, enggak batal. Karena ini persoalannya tasyahud akhir itu adalah rukun. Bukan tasyahud awal yang bukan rukun, itu sunat. Nah, itu dia bedanya. Dan tidak disunatkan untuk sujud sahwi. Itu dia. Nah, tuh ya, baik. Muncul pertanyaan lagi yang berkaitan. Nah, sekarang tadi kan kalau imam melakukan perbuatan ya, yang tadi itu dengan konsekuensinya sujud sahwi. Kalau makmum melakukannya, misal dia waktu kunut tidak kunut, cuma berdiri saja atau kunut sepotong, ya setengahnya tidak, dia kan tetap sujud sahwi kan, tetap surat abad ditinggalkan. Tapi makmum ini bagaimana? Kan itu pertanyaannya. Apakah nanti makmum ini setelah di ujung tasyahud itu akan sujud sahwi? Tidak, karena dia tadi sudah meninggalkan sholat sunat abad misalnya.
Tidak sunat salah satu dari yang 7 sunat abad itu ditinggalkan oleh makmum ini, tapi makmum bukan imam. Pertanyaannya apakah makmum ini melakukan sujud sahwi atau tidak, kan itu pertanyaannya. Bagaimana? Kan bagaimana yang ini, yang makmum ini kasusnya. Ya, kalau makmum yang melupakan sunat abad salah satu dari yang 7 itu, dia tidak disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Lupaannya makmum ini ditanggung oleh imam ceritanya. Enggak, dia sujud sahwi nanti. Itu dia bedanya dengan imam. Kalau imam, makmum sujud sahwi. Kalau makmum yang lupa, tidak, dia sujud sahwi sendirian nanti. Ah, itu bedanya. Oke. Okay. Ini masalah apa namanya? Kunut. Kalau imam kunut, makmum tidak kunut bagaimana? Makmum maksudnya tidak membaca, tidak ngamin. Tidak ngamin. Dia mungkin pakai mazhab lain. Oh, nggih. Jadi sehingga dia tidak melakukan Dan sengaja gitu. Sengaja. Oke. Bagaimana orang dia menurut syariat yang Imam Hanafi misalnya tidak kunut, atau siapa yang diikuti misalnya tidak kunut, tidak ada masalah bagi dia. Dalam artian bahwa tidak kunut, tetapi jangan dia sujud gitu loh. Tetap dia berdiri tunggu imam yang melakukan kunut. tidak perlu diakhiri sujud sahwi. Enggak, orang dia enggak kunut. Syariat apa dia memahami syariat enggak kunut. Imam Hanafi misalnya, atau apa saja. Dia enggak kunut, enggak sunat kunut itu bagi dia. Karena Masa betul. begini, Oke. saya bicara masalah fakta di karena di jamaah kita ada yang ragu-ragu di dalam mengikuti imam pada saat baca kunut. Maksudnya Kadang-kadang saya lihat sudah setengah baru dia ikut, sudah berani. mungkin dia beramin, cuma tidak angkat tangan, mungkin satu kemungkinannya. Mungkin dia angkat tangan tapi amin, mungkin kan, itu kemungkinannya. Kayak seperti ragu-ragu yang pertama pada saat Allahumma hadina fiman hadait, ini dia diam, makmum ini. Lama-lama dia angkat tangan. Lama-lama entah bagaimana tiba-tiba dia ikut begini. Artinya dia tidak konsisten, berarti dia kurang ilmu, dia tidak punya ilmu. Iya. Jadi yang jelas kalau memang dia sudah meyakini kunut itu tidak sunat, baik karena dia punya mazhab lain, misalnya, tidak usah ngamin-ngamin, tidak usah, berdiri saja. Berdiri, nanti selesai imam kunut, baru dia ikut sujud. Nah itu, ya, boleh, tidak apa-apa. Dan dia tidak mungkin akan menggantikan dengan sujud sahwi. Karena memang dia kunut itu tidak sunat bagi dia, tidak masuk sunat abad kan gitu. Itu. Baik, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenyataan sampai di mana? Sila. Bisa dikit sila. Ini di luar sujud sahwi, tapi di luar apa ya? Di luar konteks. Masih sholat tapi Iya. masih sholat. Oke. Ada yang lihat makmum kebetulan di samping kita. Oh, oke. Kita sama-sama jadi makmum. Pas ruku suara imam ini kan dia kecil. Terus ada lewat motor, mungkin itu keras suaranya, dikira imam sudah i'tidal. Dia i'tidal sendiri. Terus dilihat mungkin karena belum ada yang i'tidal, dia kembali ruku. Oke. Terus Bagaimana itu? wajib dia kembali. Wajib. Wajib kembali. Tak membatalkan. Tidak, justru kalau dia ikut dia batal sholatnya. Itu wajib dia kembali. Ini kan makmum yang tadi entah apa saja bisa saja terjadi, itu sangat mungkin terjadi kan mungkin terjadi, tidak masalah. Jadi kalau umpamanya dikirain imam i'tidal, ya karena apa, mungkin dia, apalagi di sana dia misalnya dia i'tidal lah dia, tapi orang sedang masih ruku, dia wajib kembali ruku sama imam.
Wajib rukuk sama imam. Saja ini ada kaitannya. Saya ini orang-orang terbuka kan. Nggih, tidak. Saya pernah juga begitu. Nggih. Pada Sa- saat masjid ini apa Nurul Jannah bilang Allahu Akbar, saya pikir imam Allahu Benar, Akbar. benar. Saya ikutlah ruku. Nggih. Pada saat itu mau ruku jujur. Nggih, saya itu. nggih. Tahu-tahu imam belum Nggih. ruku. Ruku, belum nggih. bilang Allahu Akbar. Nggih. Karena saya dengar azannya di Nurul Jannah. Tetap wajib ikut imam. Jangankan yang itu. Imam misalnya kan makmum ini dikira ini imam sudah salam. Salamlah dia. Iya, salamlah duluan. Ini bagaimana ini kan di pertanyaannya. Imam belum salam, dikira ini imam sudah salam. Wajib dia kembali. Balik lagi. Enggak batal, wajib. Justru kalau dia enggak ikut imam, batal, dia yang batal sholatnya orang ini. Itu dia, wajib dia kembali. Saya ingat kan. Betul. Saya pernah ada Nggih. bersamaan di situ. Ini ada semua di sini. Ada semua di sini. Tinggal kita. Nggih. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Orang itu bilang batas.